Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini adalah hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Bagaimana hari liburnya kemarin? Menyenangkan tidak? Semoga menyenangkan ya. Dan hari ini teman-teman sudah kembali bersiap untuk belajar. Nah, kita akan kembali belajar tema 1, subtema 3. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Teman-teman masih ingat tidak? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Miss Fanny mau mengingatkan untuk kalian menyiapkan bukunya terlebih dahulu. Ya, silakan dipersiapkan buku dan juga alat tulisnya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari sekarang kita berdoa bersama. Yuk kita berdoa. Angkat kedua tangan teman-teman, tundukkan kepalanya. Kita berdoa yang khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Juga kita akan belajar menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung campuran. Sebenarnya kita sudah pernah belajar nih operasi hitung campuran ya pada soal cerita, namun di subtema ketiga ini diulang kembali. Nah, teman-teman, coba dilihat gambar ini. Tahukah kalian harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Nah, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ada yang tahu? Oke, mari kita cari tahu bersama ya, kenapa hewan-hewan ini menjadi hewan langka. Namun sebelumnya sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 111. Ayo dibuka bukunya halaman 111. Sudah? Nah, coba perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Jadi, ada gambar hutan dan juga gambar perkotaan. Soal nomor 1, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Apa yang akan terjadi? Iya, teman-teman sambil ditulis ya di bukunya. Yang terjadi jika hutan dijadikan perkotaan adalah apa? Ya, tentu saja area resapan airnya akan berkurang. Kalau area resapan airnya berkurang, pasti ancaman banjir pun akan meningkat dan juga longsor. Nah, kemudian apabila hutan dijadikan perkotaan, maka akan terjadi kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan juga fauna. Jadi hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam, begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan. Oke, teman-teman tulis. Nomor kedua, soalnya adalah bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Gimana nasib hewan-hewan yang di hutan nih kalau hutannya dijadikan perkotaan? Apa? Tentu saja hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Jadi kalau tempat tinggalnya itu dimusnahkan, tidak ada hutan itu, otomatis juga hewan-hewannya akan kehilangan tempat tinggal. Jadi bisa jadi hewan-hewan keluar ke daerah pemukiman warga. Lalu bagaimana kalau di dalam hutan itu ada hewan-hewan buas? Tempat tinggalnya dihancurkan oleh manusia, dijadikan perkotaan, lalu mereka mau tinggal di mana? Kan? Jadi itulah yang menyebabkan hewan-hewan terancam punah. Kemudian yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, jika hutan telah musnah, maka hewan-hewan tidak memiliki tempat tinggal, sehingga akan punah.
ya. Jadi kalau misalkan hewan itu tidak punya tempat tinggal, bagaimana mereka bisa hidup, ya kan? Jadi itulah yang juga yang menyebabkan hewan menjadi punah atau hewan-hewan menjadi langka. Nah, teman-teman boleh tulis, kemudian atau teman-teman simak terlebih dahulu video pembelajaran Miss Fani, nanti kalau sudah baru teman-teman tulis ya. Selanjutnya, kita buka halaman 112. Ada pertanyaan nomor 4. Ya, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Apakah ada pengaruhnya pohon dan hutan terhadap kelangsungan kehidupan manusia? Ada pengaruhnya tidak? Tentu saja ada ya. Jadi, hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem yang menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya, bukan hanya untuk manusia, ya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Jadi, apabila tidak ada hutan di muka bumi ini, maka produksi oksigen pun akan berkurang. Oleh karena itu, kita harus jaga kelestarian hutan. Jadi, jangan sampai banyak penambangan-penambangan secara liar atau kebakaran-kebakaran ya secara disengaja, kebakaran hutan. Nah, oke, teman-teman, sekarang boleh simak lagi ya. Lalu, mengapa hewan dan tumbuhan bisa terancam punah? Kenapa, teman-teman? Nah, seperti pada gambar, ini ada gambar hewan yang sedang diburu secara liar, ditembaki oleh pemburu liar. Tidak boleh ya. Kemudian juga ada yang mengambil ikan dengan cara melakukan dibom ikan atau menggunakan pukat harimau. Ini adalah tindakan yang tidak baik ya. Nah, melakukan perburuan atau penangkapan di hutan secara liar. Kemudian, lakukan penangkapan ikan dengan cara yang semena-mena. Misalnya, perburuan memakai kapal terawi untuk mengangkat semua jenis ikan, baik yang besar maupun ikan yang kecil. Jadi, kalau hewan-hewan ini diambil dengan secara liar, berarti juga akan menyebabkan kepunahan. Jadi, hewan-hewan tersebut punah, tidak terjaga kelestariannya lagi ya. Jadi, ini perilaku yang tidak baik. Selanjutnya, nah, kalau ini pada tumbuhan, kalau pohon-pohon yang ada di hutan ditebang secara liar nih, seperti gambar ini tidak tahu nih mau diapakan, atau pasti sudah jelas makan dijual ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih kalau secara liar. Nah, penebangan atau penggundulan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Jadi, kalau ekosistem hutannya rusak, pasti yang akan ditimbulkan adalah hewan-hewan di dalam hutan pun akan berkurang jumlah spesiesnya. Jadi, itu juga menyebabkan hewan-hewan musnah atau menjadi langka. Nah, kemudian adanya pembangunan atau penginapan villa-villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi populasi hewan dan juga populasi dari tumbuhan. Nah, misalkan ini ada hutan yang sangat lebat atau pemandangan yang bagus, kemudian dikikis nih, dijadikan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan. Itu juga menyebabkan populasi hewan dan juga tumbuhan menjadi langka ya, menjadi musnah. Nah, kemudian adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem hutan. Nah, sebentar. Nah, kemudian ini, ada hewan yang hampir punah di Indonesia. Ada badak bercula 1, kemudian harimau Sumatera, ada juga burung cendrawasih, komodo, dan juga orangutan. Nah, kalau mereka-mereka orang yang tidak bertanggung jawab ini melakukan perburuan liar, menjadikan kulit komodo menjadi apa, atau harimau ini diburu kemudian disiram oleh air keras kemudian dijadikan pajangan di rumah, itu pasti menyebabkan hewan-hewan ini hampir punah ya, nanti tidak ada lagi spesies-spesiesnya. Kemudian ada tumbuhan yang hampir punah. Yang pertama ada Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Kemudian ada kayu cendana.
Dan juga ada anggrek hitam. Ini adalah tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Lalu, bagaimana cara pelestarian makhluk hidup? Bagaimana caranya? Oke, caranya. Cara pelestarian tumbuhan adalah kita dengan cara menjaga keberadaan hutan yang ada. Jadi, kita kalau menjaga keberadaan hutan yang ada, kita bisa menyelamatkan tumbuhan, kita juga bisa menyelamatkan hewan yang ada di hutan. Nah, yang pertama ada tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Jadi, penebangan terhadap pohon namun disertai juga dengan penanaman bibit yang baru. Jadi, walaupun ada pohon yang ditebangi, tapi dengan tidak secara liar ya, itu juga harus disertai dengan penanaman bibit yang baru. Jadi, ada yang diambil, ada juga yang ditanam dengan baru. Kemudian, jadi tidak semua pohon ditebang untuk digunakan, sehingga ekosistem hutan tidak rusak. Selanjutnya ada reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah suatu tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul, sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Kemudian ada kegiatan reboisasi dapat juga dilakukan di daerah perkotaan sebagai langkah untuk memberi keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. Langkah selanjutnya kita bisa adanya cagar alam. Cagar alam adalah tindakan yang dibuat guna melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Misalnya, karena ada penebangan secara liar, perubahan lingkungan, dan disebabkan oleh serangan hama, kegiatan cagar alam bisa menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Nah, selanjutnya ada cara pelestarian hewan. Yang pertama adanya suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah suaka alam yang memiliki ciri khas yang berupa keanekaragaman atau keunikan dari jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya bisa dilakukan dengan pembinaan terhadap tempat tinggalnya atau terhadap habitatnya. Yang kedua, adanya pembuatan undang-undang perburuan. Jadi, jika ada undang-undang ini yang mengatur tentang larangan perburuan, berarti adanya tujuan yang hendak dicapainya adalah melindungi bermacam jenis hewan karena terancam dari kepunahan. Jadi, kalau belum ada pembuatan undang-undang ini, jadi manusia tidak secara liar untuk melakukan perburuan. Selanjutnya, adanya pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Oke, nah manfaat pelestarian makhluk hidup tentu saja pasti ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Nah, kalau makhluk hidup itu terlestarikan, berarti menjaga keseimbangan hutan, terus menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Kemudian juga bisa menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia, menjaga kesuburan tanah, mencegah terjadinya bencana, menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kualitas udara dan air, dan juga bisa menjadi sumber pendapatan pariwisata. Nah, ini adalah manfaat menjaga pelestarian makhluk hidup, ya, tumbuhan dan hewan. Nah, teman-teman, di sini ada berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Nah, jadi poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, jadi pada subtema ini kalian ada disuruh berkreasi membuat poster. Oke. Nah, ini adalah contoh membuat poster Selamatkan Makhluk Hidup. Biarkan kami bebas. Stop perdagangan satwa liar. Nasib kami yang paling buruk adalah dikurung dan diperjualbelikan. Hak kami mendapatkan hidup bebas di alam liar sana. Kami tidak dianggap makhluk hidup lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari poster, ya.
Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman berapa ya? Sebentar. Halaman 131. Silakan kalian buka bukunya halaman 131. Kita kerjakan bersama-sama. Oke? Coba nih kita baca ya. Dayu dan Siti membeli 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti? Oke, langkah yang pertama kita tulis harus kita tulis dulu ya. Yang diketahui. Diketahui, kalian sambil tulis. Apa yang diketahuinya? Ada 3 kotak kerajinan. Nah, 1 kotak isinya ada 9 berwarna merah, 9 merah, dan 9 hijau. Yang ditanyakan jumlah kerajinan telur. Oke, jawabnya gimana teman-teman? Ini ada operasi hitung apa? Operasi hitung perkalian. Kita harus jawab dulu. 1 kotak itu ada 9 merah, 9 merah ditambah 9 hijau. Berarti ada berapa jumlahnya? Ya, ada 18. Ada 18 kerajinan. Nah, yang ditanyakan kan di sini Dayu dan Siti membeli 3 kotak, berarti diapakan? Tinggal dikalikan. 3 dikali 18 kerajinan. Berapa 3 dikali 18? Berapa? Iya, yaitu 54 kerajinan. Oke, karena ini soal cerita, jangan lupa tulis jadi. Jadi, jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti adalah 54 kerajinan. Oke, nanti file ini akan Miss Fanny share di Google Classroom ya, PowerPoint-nya. Oke, ini adalah jawabannya. Teman-teman tulis di kotak yang sudah disediakan ya, di kotak yang paling atas. Jelaskan hasil jawabanmu dalam kalimat. Nah, jadi kalian jelaskan nih, kalimatnya apa? Berarti tulis aja di situ, Dayu dan Siti membeli 3 kotak yang jumlahnya adalah 54 kerajinan. Kayak gitu, oke? Nah, sudah ya. Sekarang Miss Fanny mau menjelaskan halaman 131 juga yang bawahnya. Sebagai pengusaha kerajinan cangkang telur, Pak Seno rajin membeli cangkang dari penduduk. Hari ini ia membeli 2 karung besar cangkang telur seharga Rp250.000 dan 1 karung sedang seharga Rp150.000. Berapa uang kembali yang diterimanya apabila ia membayar dengan uang sebesar Rp700.000? Oke, kita isi bareng-bareng lagi ya. Oke, pertama yang diketahui ada 2 karung harganya Rp250.000. Kemudian 1 karungnya yang sedang harganya Rp150.000. Nah, sudah deh. Kita tinggal yang ditanyakan uang kembali. Ya, jawab. Yang dibeli Pak Seno
yang dibeli Pak Seno sama dengan jumlahkan saja 250.000 ditambah 150.000 sama dengan berapa? 250 tambah 150, 400.000 rupiah. Jadi hasilnya 400.000 rupiah. Nah, tadi Pak Seno membayar dengan uang 700.000. Tapi tinggal dikurangkan 700.000 dikurang 400.000. Jawabannya adalah 7 dikurang 4, 300.000 rupiah. Oke, jadi bagaimana jawabannya? Ini tidak cukup ya. Kita tulis, jadi uang kembali yang diterima Seno adalah 300.000 rupiah. Oke, ini adalah jawaban di halaman 132. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, juga belajar menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung campuran. Nah, untuk tugas hari ini adalah silakan teman-teman membuat poster dengan tema selamatkan makhluk hidup. Boleh melestarikan hewan atau juga pelestarian tumbuhan. Dibuat di kertas HVS atau buku gambar ya, diwarnai, harus diwarnai ya. Tugas ini deadline-nya Miss kasih waktu 1 minggu. Jadi buat yang bagus dan semenarik mungkin. Ingat tadi poster itu bisa ditempel di dinding, jadi bisa sebagai hiasan juga atau pengingat. Jadi kerjakan tugasnya dengan waktu 1 minggu, dibuat semenarik mungkin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, jika ada yang ditanyakan untuk tugas hari ini, silakan bisa WhatsApp ke Miss Fani. Oke, sekian Miss Fani ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya sampai dengan selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.